Apakah Anda pernah merasa bahwa jalan-jalan santai yang dulu Anda nikmati kini terasa lebih sulit dengan lutut yang kaku, napas yang lebih berat, atau energi yang memudar? Jika Anda berusia 60-an, 70-an, atau bahkan 80-an, Anda tidak sendiri. Ini adalah bagian normal dari penuaan. Tetapi bukan berarti Anda harus menyerah untuk tetap aktif dan bersemangat. Dalam video kesehatan dan vitalitas ini, kami akan membahas 5 alternatif lembut namun efektif untuk jalan jauh yang bisa Anda lakukan langsung dari rumah, bahkan dari kursi favorit Anda, untuk menjaga tubuh tetap bergerak, sendi tetap sehat, dan pikiran tetap tajam. Gerakan sederhana berbasis ilmiah ini dirancang untuk meningkatkan keseimbangan, membangun kekuatan, dan melindungi jantung tanpa membuat Anda kelelahan. Tetap ikuti hingga akhir karena kami juga akan membagikan rutinitas pagi 3 menit yang bisa dilakukan di tempat tidur untuk memulai hari dengan energi dan kenyamanan. Ditambah cerita nyata dan wawasan ahli yang akan menginspirasi Anda untuk tetap kuat, mandiri, dan penuh vitalitas di usia berapapun. Sebelum mulai, saya sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Anda bisa membantu saya menyebarkan pelajaran tentang penuaan sehat. Jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. Jika menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak suka, komentar dengan angka 0 agar saya bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Trik langkah tak terlihat. Aktifkan kaki tanpa bergerak. Apakah Anda merasa jalan-jalan panjang yang dulu menyenangkan kini membuat Anda lelah atau nyeri? Mungkin Anda khawatir tidak cukup aktif, tetapi olahraga berat terasa terlalu berat. Ini rahasia yang mengubah permainan. Anda bisa meningkatkan kesehatan jantung, kaki, dan bahkan otak tanpa meninggalkan kursi. Baik saat menonton acara favorit, menyeruput kopi pagi, atau menunggu rapat Zoom, gerakan halus yang nyaris tak terlihat ini bisa memberikan keajaiban. Ini disebut trik langkah tak terlihat, dan meski sederhana, efeknya sangat kuat hingga telah mengubah hidup di klinik rehabilitasi di Jepang dan Eropa. Cara melakukan trik langkah tak terlihat. Duduklah dengan nyaman, punggung lurus, dan kedua kaki rata di lantai. Angkat tumit Anda perlahan dari lantai sambil menjaga jari kaki tetap menempel. Lalu turunkan kembali. Selanjutnya, angkat jari kaki sambil menjaga tumit di lantai. Lalu turunkan. Ulangi urutan ini. Tumit, jari kaki, tumit, jari kaki, dengan ritme lambat dan terkontrol. Bagi pengamat, ini mungkin terlihat seperti gerakan kecil, tetapi jangan terkecoh. Gerakan ini sangat bermanfaat untuk tubuh Anda. Mengapa ini berhasil? Trik langkah tak terlihat mengaktifkan pompa otot betis, mekanisme penting yang membantu mendorong darah kembali ke jantung melawan gravitasi. Ini meningkatkan sirkulasi, mengurangi pembengkakan di pergelangan kaki dan kaki, serta meredakan ketidaknyamanan akibat duduk terlalu lama. Aliran darah yang lebih baik juga menurunkan risiko pembekuan darah, yang menjadi perhatian bagi mereka dengan gaya hidup kurang gerak atau mobilitas terbatas. Teknik ini juga melibatkan saraf di kaki yang terhubung langsung ke otak, merangsang fungsi kognitif dan meningkatkan kejernihan mental. Selain itu, ini memperkuat otot kecil di kaki dan pergelangan kaki, meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas sendi, yang penting untuk mencegah jatuh seiring bertambahnya usia. Manfaatnya. Penelitian di pengaturan rehabilitasi menunjukkan bahwa lansia yang melakukan latihan ini setiap hari selama 3 hingga 5 menit melaporkan perbaikan luar biasa. Lebih sedikit kelelahan kaki, berkurangnya kekakuan, kualitas tidur yang lebih baik, dan fokus mental yang lebih tajam. Keindahan latihan ini terletak pada aksesibilitasnya. Anda bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, tanpa peralatan atau usaha ekstra. Cocok untuk saat Anda terjebak di meja, di pesawat, atau bersantai di rumah. Coba sekarang. Merasa skeptis karena terdengar terlalu mudah? Cobalah sekarang. Duduk tegak, letakkan kaki rata, dan mulai urutan tumit jari kaki selama 30 detik. Rasakan kehangatan lembut di betis Anda. Itu sirkulasi Anda mulai bekerja. Perhatikan bagaimana kaki Anda terasa lebih hidup. Itulah keajaiban trik langkah tak terlihat. Lakukan beberapa menit setiap hari, dan Anda akan kagum bagaimana kebiasaan kecil ini memberikan hasil besar. Apa selanjutnya? Penasaran dengan tips berikutnya? Ini melibatkan aktivitas sehari-hari yang sudah Anda lakukan, tetapi mungkin salah caranya.
Kami akan menunjukkan cara mengubahnya menjadi latihan lembut untuk seluruh tubuh yang memperkuat inti, kaki, dan otak Anda. Tetap ikuti. Bergabunglah dalam gerakan. Jika Anda baru saja mencoba trik langkah tak terlihat, tulis angka 1 di kolom komentar di bawah. Ini cara Anda bilang, saya ikut, dan membantu komunitas kesehatan dan vitalitas kami berkembang, menjangkau lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari tips sederhana yang mengubah hidup ini. Dan jika Anda menemukan nilai dalam video ini, berikan jempol cepat. Klik kecil ini sangat membantu mendukung misi kami untuk berbagi strategi kesehatan praktis demi kekuatan, energi, dan kemandirian. Bagian 2. Ubah menyikat gigi menjadi peningkat keseimbangan dan otak. Menyikat gigi adalah salah satu ritual harian otomatis. 2 kali sehari, setiap hari, tanpa banyak berpikir. Tapi bagaimana jika tugas rutin ini bisa menjadi latihan kuat untuk meningkatkan keseimbangan, memperkuat tubuh, dan menajamkan pikiran? Kedengarannya mengejutkan. Tetapi perubahan sederhana ini bisa mengubah kebiasaan 2 menit menjadi pengubah permainan untuk kesehatan Anda. Selamat datang di tantangan keseimbangan menyikat gigi. Cara yang menyenangkan dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan kognitif Anda. Cara melakukan tantangan keseimbangan menyikat gigi. Saat Anda menyikat gigi di pagi atau malam hari, cobalah ini. Berdiri dengan satu kaki, angkat kaki lainnya sedikit dari lantai. Anda bisa menggantungkannya di dekat pergelangan kaki atau menyandarkannya ringan pada kaki yang lain untuk dukungan. Tahan posisi ini selama sekitar 30 detik. Lalu ganti ke kaki lainnya. Jika terasa goyah pada awalnya, jangan khawatir, it's normal. Anda bisa menstabilkan diri dengan menyentuh meja atau dinding sampai Anda lebih percaya diri. Tujuannya adalah menantang keseimbangan Anda sambil menyikat gigi, menciptakan integrasi latihan yang mulus ke dalam rutinitas harian Anda. Mengapa ini berhasil? Keseimbangan adalah salah satu kemampuan fisik pertama yang menurun seiring usia, seringkali menyebabkan penurunan kepercayaan diri dan risiko jatuh yang lebih tinggi. Tantangan keseimbangan menyikat gigi melawan ini dengan memperkuat otot di pergelangan kaki, betis, dan inti tubuh, yang penting untuk stabilitas. Ini juga meningkatkan propriosepsi, kemampuan tubuh Anda untuk merasakan posisinya di ruang, membantu Anda bergerak dengan lebih mudah dan percaya diri. Namun manfaatnya lebih dari sekadar fisik. Latihan ini adalah aktivitas tugas ganda, artinya otak Anda harus mengoordinasikan 2 tindakan sekaligus. Menyikat gigi dan menjaga keseimbangan. Ini melibatkan cerebellum, wilayah otak yang bertanggung jawab atas koordinasi, waktu, dan kesadaran spasial. Penelitian menunjukkan bahwa latihan tugas ganda seperti ini dapat meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan fokus, dan bahkan mengurangi risiko penurunan kognitif terkait usia. Dalam 2 menit sehari, Anda memberikan latihan kuat untuk tubuh dan otak Anda. Tanpa gym, tanpa peralatan, dan tanpa waktu ekstra. Manfaatnya. Studi tentang pelatihan keseimbangan menunjukkan bahwa latihan konsisten dapat secara signifikan mengurangi risiko jatuh, memperbaiki postur, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau menaiki tangga. Lansia yang mengintegrasikan latihan keseimbangan ke dalam rutinitas mereka, melaporkan merasa lebih mantap di kaki mereka dan lebih waspada secara mental. Plus, kebiasaan ini sangat mudah diintegrasikan sehingga menjadi sifat kedua, menjadikannya sempurna untuk jadwal sibuk atau mereka dengan mobilitas terbatas. Coba malam ini. Siap mencobanya? Saat menyikat gigi malam ini, berdiri dengan satu kaki dan rasakan tantangannya. Mulailah dengan 10 detik persisi jika 30 detik terasa terlalu lama, dan tingkatkan secara bertahap. Anda akan terkejut betapa cepatnya keseimbangan Anda meningkat. Pernahkah Anda mencoba sesuatu seperti ini? Atau bersemangat untuk mengujinya malam ini? Beritahu saya dengan menulis angka 2 di kolom komentar. Ini cara menyenangkan untuk menunjukkan Anda bergabung dengan komunitas kesehatan dan vitalitas. Komentar Anda membantu kami menyebarkan tips transformatif ini ke lebih banyak orang. Dan jika ide ini mengejutkan atau menginspirasi Anda, tekan tombol suka sekarang. Ini cara cepat untuk mendukung misi kami dan menjaga video ini terus hadir. Apa selanjutnya? Di bagian berikutnya, kami akan menjelajahi gerakan yang mungkin sudah Anda hentikan tetapi bisa dengan mudah dimulai kembali dengan satu alat sederhana yang sudah Anda miliki di rumah, dinding. Saatnya mengubah rumah Anda menjadi gym untuk kekuatan seluruh tubuh. Sampai jumpa di sana. Bagian 3.
Dinding adalah game Anda. Kuasai skuad luncur lembut. Tahukah Anda bahwa salah satu peralatan game paling kuat sudah ada di rumah Anda? Bukan treadmill atau set beban. Ini dinding Anda. Dengan satu gerakan sederhana berdampak rendah yang disebut skuad luncur lembut, Anda bisa memperkuat kaki, pinggul, dan lutut, meningkatkan mobilitas, dan melindungi kemandirian Anda, semua tanpa menginjakan kaki di gym atau memberi tekanan pada sendi. Latihan ini sempurna untuk siapa saja yang merasa menaiki tangga, bangun dari kursi, atau berjalan jauh menjadi tantangan. Cara melakukan skuad luncur lembut. Temukan dinding datar dan berdiri dengan punggung menempel kuat padanya. Posisikan kaki sekitar 30 hingga 40 cm dari dinding, selebar bahu. Geser perlahan ke bawah dinding seolah-olah Anda duduk di kursi tak terlihat. Turun hanya sejauh yang terasa nyaman. Bahkan sedikit menekuk lutut sudah akan melibatkan otot Anda. Tahan posisi ini selama 10 hingga 15 detik. Jaga punggung rata di dinding dan inti tubuh sedikit aktif. Lalu, geser perlahan kembali ke posisi berdiri. Itu 1 repetisi. Targetkan 3 hingga 5 repetisi per hari, mulai dengan tahan lebih pendek, bahkan 5 detik jika perlu, dan tingkatkan seiring bertambahnya kekuatan. Mengapa ini berhasil? Skuad luncur lembut menargetkan otot quadriceps, hamstring, dan gluteus. Kelompok otot utama di paha dan pinggul yang penting untuk gerakan sehari-hari seperti berdiri, berjalan, dan menaiki tangga. Ini adalah otot anti-gravitasi Anda, yang menjaga Anda tetap tegak dan bergerak sepanjang hari. Dengan memperkuatnya, Anda meningkatkan keseimbangan, stabilitas, dan daya tahan, mengurangi risiko jatuh, dan menjaga kemandirian seiring bertambahnya usia. Dinding memberikan dukungan, membuat latihan ini aman dan dapat diakses untuk semua tingkat kebugaran, termasuk mereka dengan nyeri sendi atau keterbatasan mobilitas. Manfaatnya. Penelitian menunjukkan bahwa latihan kekuatan tubuh bagian bawah seperti skuad luncur lembut dapat secara signifikan meningkatkan mobilitas, mengurangi nyeri lutut dan pinggul, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Lansia yang mempraktikkan gerakan ini melaporkan merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan kurang bergantung pada bantuan untuk tugas sehari-hari. Plus, karena berdampak rendah dan tidak memerlukan peralatan, ini adalah titik awal ideal bagi siapa saja yang ingin membangun kembali kekuatan tanpa terlalu memaksakan diri. Coba sekarang. Siap mengubah dinding Anda menjadi gym? Temukan dinding, masuk ke posisi, dan coba 1 skuad luncur lembut sekarang. Rasakan bagaimana paha dan pinggul Anda terlibat, dan perhatikan dukungan lembut dari dinding. Mulai kecil, dan Anda akan kagum betapa cepatnya Anda berkembang. Apakah Anda mencobanya? Tulis angka 3 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda mengikuti. Keterlibatan Anda membantu komunitas kesehatan dan vitalitas kami berkembang. Membuat tips ini dapat diakses oleh lebih banyak orang melalui algoritma YouTube. Dan jangan lupa menekan tombol suka. Ini cara cepat untuk menunjukkan dukungan Anda dan membantu kami terus memberikan strategi kesehatan praktis. Apa selanjutnya? Di bagian berikutnya, kami akan mengungkap gerakan yang jarang dibahas tetapi bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan tulang belakang Anda dan meredakan nyeri di pinggul dan punggung bawah. Ini sederhana, efektif, dan menggunakan sesuatu yang sudah Anda miliki di rumah. Tetap ikuti untuk mengubah permainan ini. Bagian 4. Gerakan kucing meregang. Peregangan lembut untuk membuka tulang belakang dan meremajakan tubuh. Pernahkah Anda melihat kucing meregang setelah tidur lama? Dengan anggun tanpa usaha, mereka melengkungkan punggung, memanjangkan anggota tubuh, dan seolah membangunkan setiap otot dengan presisi tenang. Gerakan alami ini bukan hanya untuk kucing. Ada pelajaran kuat untuk kita. Dengan meniru peregangan intuitif ini, kita bisa membuka tulang belakang, melepaskan ketegangan, dan mengembalikan fleksibilitas dengan cara yang terasa menenangkan dan restoratif. Tips berikutnya memperkenalkan gerakan sederhana namun sangat efektif yang kami sebut gerakan kucing meregang. Terinspirasi dari cara hewan merawat tubuh mereka dengan penuh kesadaran, latihan lembut ini dirancang untuk meningkatkan postur, meredakan ketidaknyamanan punggung dan pinggul, serta meningkatkan fleksibilitas secara keseluruhan, semua dalam waktu kurang dari 2 menit sehari. Baik Anda menghadapi kekakuan pagi, nyeri punggung bawah kronis, atau hanya ingin merasa lebih lentur, gerakan ini adalah pengubah permainan. Mengapa ini berhasil? Gerakan kucing meregang menargetkan tulang belakang, pinggul, dan bahu, area di mana ketegangan sering menumpuk karena duduk terlalu lama,
postur buruk, atau stres. Ini juga melibatkan fascia, jaringan ikat yang membungkus otot dan organ Anda. Ketika fascia menjadi kaku, itu bisa menyebabkan nyeri kronis, gerakan terbatas, dan bahkan kelelahan. Dengan meregangkan jaringan ini secara lembut, gerakan kucing meregang mempromosikan keluasan dalam gerakan, mengurangi ketidaknyamanan, dan membuat Anda merasa lebih ringan dan berenergi. Plus, ini berdampak rendah, sehingga dapat diakses untuk semua usia dan tingkat kebugaran, termasuk mereka dengan mobilitas terbatas. Cara melakukan gerakan kucing meregang dengan aman. Berikut panduan langkah demi langkah untuk melakukan gerakan kucing meregang dengan benar guna memaksimalkan manfaat dan menghindari ketegangan. Siapkan posisi Anda, berdiri menghadap dinding kokoh dengan jarak kira-kira 1 lengan, sekitar 60 hingga 90 cm, tergantung panjang lengan Anda. Pastikan kaki selebar pinggul untuk stabilitas dan lutut sedikit lentur untuk menghindari kaku. Letakkan tangan Anda, jangkau ke depan dan letakkan kedua tangan rata di dinding setinggi bahu, dengan jari-jari sedikit terbuka untuk pegangan yang lebih baik. Lengan Anda harus lurus tetapi tidak kaku, dengan sedikit keterlibatan di bahu. Lakukan peregangan, dorong pinggul Anda perlahan ke belakang, jaga kaki rata di lantai. Tubuh Anda akan membentuk huruf L, dengan punggung sejajar dengan lantai dan lengan terentang penuh. Bayangkan memanjangkan tulang belakang Anda saat bergerak, menciptakan ruang di antara setiap tulang belakang. Bernapas dalam, tarik napas dalam melalui hidung, biarkan perut Anda mengembang setiap kali menarik napas. Hembuskan napas sepenuhnya, biarkan bahu rileks dan dada terbuka. Tahan posisi ini selama 30 hingga 60 detik. Fokus pada peregangan lembut di sepanjang tulang belakang, bahu, dan pinggul. Kembali dengan penuh kesadaran. Untuk keluar dari peregangan, tekuk lutut sedikit dan mulailah menggulung tulang belakang ke atas satu tulang belakang pada satu waktu, seolah-olah menumpuknya dengan hati-hati. Bergerak perlahan seperti kucing yang bangun dari tidur siang hingga Anda berdiri tegak. Luangkan waktu sejenak untuk merasakan bagaimana tubuh Anda terasa, mungkin lebih longgar dan rileks. Manfaatnya. Saat Anda memegang posisi gerakan kucing meregang, Anda akan merasakan pelepasan ketegangan seketika di punggung bawah, pinggul, dan leher. Bahu Anda akan melemas, dan tulang belakang akan terasa memanjang, melawan kompresi yang menumpuk dari duduk atau berdiri terlalu lama. Gerakan ini juga meningkatkan sirkulasi ke otot punggung dan inti tubuh, yang dapat mengurangi kekakuan dan meningkatkan mobilitas. Seiring waktu, praktik rutin dapat menghasilkan postur yang lebih baik, lebih sedikit nyeri, dan rasa nyaman yang lebih besar dalam gerakan sehari-hari. Peregangan ini juga mempromosikan pelepasan mioscial, membantu mengendurkan fascia yang kencang yang berkontribusi pada ketegangan kronis. Penelitian menunjukkan bahwa peregangan fascia secara teratur dapat meningkatkan fleksibilitas, mengurangi nyeri, dan bahkan meningkatkan kesejahteraan mental dengan menenangkan sistem saraf. Bagi mereka dengan gaya hidup menetap atau kekakuan terkait usia, gerakan ini adalah cara lembut untuk menjaga tubuh tetap lentur dan tangguh. Kisah sukses nyata. Siti, seorang penonton Health and Vigor berusia 72 tahun, berbagi pengalamannya dengan kami. Ia mulai memasukkan gerakan kucing meregang ke dalam rutinitas paginya, melakukannya selama 2 menit setiap hari. Setelah hanya 2 minggu, Siti melaporkan pengurangan nyeri punggung pagi sebesar 80%, yang sebelumnya membuatnya kesulitan bangun dari tempat tidur. Ia juga memperhatikan peningkatan fleksibilitas saat meraih benda atau membungkuk, memungkinkannya bergerak dengan lebih percaya diri. Kisah Siti adalah bukti kekuatan gerakan kecil yang konsisten untuk mengubah bagaimana Anda merasa. Coba dan bagikan pengalaman Anda. Jika Anda telah mencoba gerakan kucing meregang atau berencana memasukkannya ke dalam rutinitas besok, beritahu kami dengan menulis angka 4 di kolom komentar di bawah. Tindakan sederhana ini menandakan bahwa Anda mempraktikkan tips ini dan menginspirasi orang lain di komunitas kami untuk ikut serta. Plus, ini membantu kami tahu tips mana yang beresonansi dengan Anda. Jika hanya membaca tentang peregangan ini membuat Anda terinspirasi, jangan lupa menyukai video ini sekarang. Ini cara kecil untuk menunjukkan dukungan Anda dan membantu kami menjangkau lebih banyak orang dengan tips yang mengubah hidup ini. Tetap ikuti untuk bagian kelima, di mana kami akan membagikan latihan duduk sederhana untuk meningkatkan sirkulasi, mengurangi pembengkakan kaki, dan mendukung kesehatan jantung, semua tanpa mengambil satu langkah pun. Sampai jumpa di sana. Bagian 5. Latihan lengan bersilang. Gerakan duduk untuk menajamkan otak dan memberi energi pada tubuh.
Mencari latihan duduk cepat yang memberikan manfaat besar untuk otak, jantung, dan sirkulasi Anda. Latihan lengan bersilang adalah gerakan sederhana namun kuat yang merangsang kedua sisi otak, meningkatkan koordinasi, dan meningkatkan aliran darah, semua sambil Anda tetap duduk dengan nyaman. Gerakan ini sangat berharga untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun. Tetapi siapapun bisa mendapatkan manfaat dari kemampuannya untuk membangunkan tubuh dan pikiran dalam waktu kurang dari 2 menit. Mengapa ini berhasil? Gerakan lintas tubuh seperti dalam latihan lengan bersilang melibatkan kedua belahan otak, memupuk komunikasi yang lebih baik di antara mereka. Penelitian menunjukkan bahwa gerakan semacam itu dapat meningkatkan koordinasi, memori, dan waktu reaksi, yang sangat penting untuk menjaga ketajaman mental dan mencegah jatuh seiring bertambahnya usia. Menggabungkan gerakan ini dengan pernapasan dalam juga meningkatkan aliran oksigen ke otak dan otot, mendukung kesehatan kardiovaskular dan mengurangi kelelahan. Aktivasi lembut pada lengan, kaki, dan inti tubuh menjadikan latihan ini panggilan bangun untuk seluruh tubuh yang mudah dilakukan di mana saja. Cara melakukan latihan lengan bersilang. Ikuti langkah-langkah terperinci ini untuk melakukan latihan dengan aman dan efektif. Duduk dengan nyaman. Duduk tegak di kursi kokoh dengan kaki rata di lantai, selebar pinggul. Jika memungkinkan, hindari bersandar pada sandaran untuk sedikit melibatkan inti tubuh Anda. Rilekskan bahu dan jaga kepala sejajar dengan tulang belakang. Mulai dengan lengan, rentangkan kedua lengan lurus ke depan setinggi bahu, telapak tangan menghadap ke bawah seperti zombie ramah. Jaga siku lentur untuk menghindari ketegangan. Silang dan bernapas. Saat menghembuskan napas perlahan melalui mulut, bawa tangan kanan Anda melintasi tubuh untuk menyentuh lutut kiri atau sejauh yang nyaman. Kembalikan lengan ke posisi awal saat menarik napas melalui hidung. Lalu, hembuskan napas lagi saat membawa tangan kiri ke lutut kanan, kembali ke tengah saat menarik napas. Lanjutkan bergantian sisi secara perlahan dan penuh kesadaran selama 60 hingga 90 detik. Fokus pada ritme, bergerak dengan kecepatan stabil dan terkontrol, sesuaikan napas dengan setiap gerakan. Targetkan 8 hingga 12 repetisi per sisi, tergantung pada tingkat kenyamanan Anda. Jika merasa tidak nyaman, perlambat atau kurangi jangkauan gerakan. Selesai dengan kesadaran. Setelah menyelesaikan set, istirahatkan tangan di pangkuan Anda. Tarik napas dalam dan perhatikan bagaimana tubuh Anda terasa. Anda mungkin merasakan kehangatan lembut di lengan dan kaki, rasa kejernihan mental, atau dorongan energi. Manfaatnya. Latihan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya mendalam. Dengan menghubungkan tangan kanan ke lutut kiri dan sebaliknya, Anda mengaktifkan jalur saraf yang meningkatkan plastisitas otak, kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Ini dapat meningkatkan fokus, memori, dan bahkan suasana hati. Gerakan memutar yang lembut juga melibatkan otot inti, mendukung kesehatan tulang belakang, sementara gerakan lengan dan kaki mempromosikan sirkulasi, yang dapat mengurangi pembengkakan di kaki dan mendukung kesehatan jantung. Penelitian menyoroti bahwa latihan lintas tubuh dapat mengurangi risiko jatuh dengan meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, menjadikan gerakan ini sangat berharga untuk lansia. Selain itu, komponen pernapasan dalam menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan membantu Anda merasa lebih terpusat. Yang terbaik, Anda bisa melakukan latihan ini di mana saja, saat menonton TV, menunggu kopi pagi, atau selama istirahat singkat di tempat kerja. Kisah sukses penonton. Siti, salah satu penonton setia Health and Vigor, berbagi bahwa ia melakukan latihan lengan bersilang setiap pagi sambil menunggu tehnya matang. Pada usia 72 tahun, ia bilang ia merasa lebih tajam secara mental sekarang dibandingkan saat berusia 50-an, dengan fokus yang lebih baik dan waktu reaksi yang lebih cepat. Ia juga memperhatikan bahwa rasa grogi di pagi hari telah memudar, dan ia merasa siap menjalani hari dengan lebih banyak energi. Pengalaman Siti menunjukkan bagaimana gerakan kecil yang disengaja dapat menghasilkan perbaikan signifikan dalam kesejahteraan fisik dan mental. Bergabunglah dalam gerakan. Jika Anda mencoba latihan lengan bersilang bersama kami atau berencana mencobanya, tulis angka 5 di kolom komentar di bawah. Ini memberitahu kami bahwa Anda berkomitmen pada kesehatan Anda dan membantu menginspirasi orang lain untuk mencobanya juga. Partisipasi Anda juga memberi sinyal ke YouTube untuk membagikan video ini dengan lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari tips ini. Jika Anda menemukan nilai dalam latihan ini, silakan tekan tombol suka.
Ini isyarat kecil yang membantu saluran kami berkembang dan menjangkau lebih banyak orang dengan tips praktis yang meningkatkan kehidupan. Selanjutnya, kami akan membagikan rutinitas bonus yang bisa Anda lakukan langsung di tempat tidur untuk memulai hari dengan perasaan segar dan lentur. Bonus, rutinitas bangun pagi 3 menit yang bisa dilakukan di tempat tidur. Sebelum kami selesai, berikut hadiah spesial. Rutinitas bangun pagi lembut selama 3 menit yang bisa Anda lakukan tanpa bangun dari tempat tidur. Urutan ini dirancang untuk memudahkan Anda memulai hari dengan mengurangi kekakuan pagi, meningkatkan sirkulasi, dan mempersiapkan tubuh serta pikiran untuk hari yang akan datang. Ini sempurna untuk siapa saja yang merasa kaku di pagi hari, atau ingin cara berdampak rendah untuk meningkatkan energi dan mobilitas. Mengapa ini berhasil? Memulai hari dengan gerakan lembut dan pernapasan yang disengaja membantu membangunkan otot, melumasi sendi, dan meningkatkan aliran darah ke otak dan tubuh. Rutinitas ini menargetkan area umum kekakuan pagi, tangan, pergelangan kaki, dan tulang belakang, sambil mempromosikan relaksasi dan kejernihan mental. Ini sangat membantu untuk mereka dengan artritis, mobilitas terbatas, atau siapa saja yang ingin memulai hari dengan perasaan segar. Cara melakukan rutinitas bangun pagi. Ikuti langkah-langkah ini sambil berbaring di tempat tidur, bergerak perlahan dan penuh kesadaran. Pernapasan perut, 30 detik sedih berbaring telentang dengan lutut sedikit ditekuk atau lurus. Mana yang lebih nyaman? Letakkan satu tangan di perut dan tarik napas dalam melalui hidung. Biarkan perut Anda mengembang saat paru-paru terisi. Hembuskan napas perlahan melalui mulut. Rasakan perut Anda turun. Ulangi selama 30 detik. Fokus pada napas yang lambat dan terkontrol. Peregangan tangan dan jari, 30 detik sedih rentangkan kedua lengan ke arah langit-langit. Jaga siku lentur. Buka dan tutup jari Anda secara lembut. Lebarkan saat menarik napas dan tutup menjadi kepalan longgar saat menghembuskan napas. Lanjutkan selama 30 detik untuk membangunkan tangan dan meningkatkan sirkulasi, yang dapat meredakan kekakuan pagi, terutama untuk mereka dengan artritis. Lingkaran pergelangan kaki, 30 detik sedih arahkan jari kaki ke arah langit-langit dan mulailah membuat lingkaran lambat dan sengaja dengan pergelangan kaki. Pertama searah jarum jam selama 15 detik. Lalu berlawanan arah jarum jam selama 15 detik. Gerakan ini melumasi sendi pergelangan kaki, meningkatkan fleksibilitas, dan mempromosikan aliran darah ke tubuh bagian bawah. Fleksi dan arahkan kaki. 30 detik sedih bergantian arahkan jari kaki menjauh dari Anda seperti menekan pedal gas dan menariknya ke arah tulang kering. Bergerak perlahan. Tahan setiap posisi selama 1 atau 2 detik selama total 30 detik. Ini mengaktifkan otot betis dan lebih meningkatkan sirkulasi. Napas dalam terakhir. 10 detik sedih akhiri dengan 1 napas dalam. Tarik napas melalui hidung. Tahan selama 3 detik. Dan hembuskan perlahan melalui mulut. Saat menghembuskan napas, biarkan tubuh Anda rileks sepenuhnya ke tempat tidur. Perhatikan rasa tenang dan kesiapan di tubuh Anda. Manfaatnya. Rutinitas cepat ini meningkatkan aliran darah ke ekstremitas, melonggarkan sendi yang kaku, dan mempersiapkan tubuh Anda untuk hari yang akan datang. Komponen pernapasan dalam mengoksigenasi darah, menenangkan sistem saraf, dan membantu Anda memulai hari dengan pikiran yang jernih dan fokus. Seiring waktu, praktik ini dapat mengurangi kekakuan pagi, meningkatkan mobilitas sendi, dan bahkan meningkatkan suasana hati dengan menetapkan nada positif untuk hari itu. Jadikan kebiasaan. Coba rutinitas ini pertama kali di pagi hari sebelum Anda mengayunkan kaki dari tempat tidur. Ini cara lembut untuk beralih dari tidur ke bangun, dan Anda mungkin menemukan itu menjadi bagian berharga dari rutinitas harian Anda. Jika Anda mencobanya, beritahu kami bagaimana rasanya dengan berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Wow! Perjalanan yang luar biasa. Dalam video kesehatan dan vitalitas ini, kami telah menjelajahi 5 alternatif lembut namun kuat untuk jalan jauh yang dapat menjaga Anda kuat, seimbang, dan penuh energi. Semua disesuaikan untuk lansia dan dapat dilakukan dari kenyamanan rumah. Dari trik langkah tak terlihat hingga gerakan kucing meregang dan rutinitas bangun pagi 3 menit. Tips ini semua tentang penuaan cerdas, bukan keras. Jadi, mari dengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang Anda semangati untuk bawa ke dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dorongan keseimbangan dari menyikat gigi dengan satu kaki, atau keajaiban relaksasi tulang belakang dari gerakan kucing meregang. Tulis komentar di bawah dengan tip favorit Anda atau cukup bagikan angka 1, 2, 3, 4,
4, atau 5 dari gerakan yang siap Anda coba. Jika Anda sudah mempraktikkan trik langkah tak terlihat, ketik kepala 1 di kolom komentar untuk memberitahu kami bahwa Anda ikut. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk lebih banyak tips agar tetap kuat, mandiri, dan bersemangat di usia berapapun. Tekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Dan lihat daftar putar penuaan sehat kami di deskripsi untuk lebih banyak cara meningkatkan energi dan kesehatan otak Anda. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kesehatan dan vitalitas. Mari terus bergerak, tersenyum, dan berkembang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.